Puji Tuhan saudara-saudari, salam damai sejahtera dalam Kristus. Semoga Anda sehat, senantiasa di dalam anugerah Tuhan. Baik, kita melanjutkan membahas pelajaran hayat Kisah Para Rasul, berita yang ke-10. Berita kali ini adalah bagaimana Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang saat itu. Di dalam pemberitaan Injil ini, Petrus terutama adalah memberitakan tentang persona dan pekerjaan Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu." Di sini Petrus memberitakan Yesus, bagaimana sewaktu dia di bumi, dia melayani, dia dinyatakan oleh Allah. Kata dinyatakan ini berarti yang memamerkan, yang menunjukkan Allah di tengah-tengah manusia. Maka kehadiran Tuhan Yesus juga adalah kehadiran Allah. Pekerjaan Tuhan Yesus adalah sepenuhnya teruji, terbukti, dan diperkenan oleh Allah. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan sangat berkenan di hati Bapa. Dan di dalam penghidupannya, Tuhan Yesus membawa Allah kepada manusia. Membawa Allah bisa dijamah oleh manusia. Dan Tuhan Yesus telah menyatakan atribut Allah menjadi kebajikan insani. Tuhan Yesus penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan keindahan, penuh dengan daya tarik ilahi yang menarik manusia untuk diselamatkan. Dan sampai pada puncaknya, Tuhan Yesus harus melewati kematian di atas kayu salib. Kematiannya adalah menurut penetapan dan pengenalan Allah sebelumnya. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 23, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ketersaliban Tuhan Yesus sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Anda tahu Petrus sebelumnya pernah menghalangi waktu Tuhan memberitahu dia harus disalibkan. Waktu itu Petrus masih Petrus yang mentah. Dia tidak tahu apa-apa ya, makanya Tuhan sampai menegur, "Enyala iblis." Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus, di sini Petrus sangat jelas bahwa kematian Tuhan bukan terjadi secara kebetulan, tetapi sudah ditentukan menurut maksud dan rencana Allah. Maka Petrus menulis di dalam suratnya 1 Petrus pasal 1 ayat 20 bahwa kematian Tuhan sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Kematian Kristus di dalam Injil Yohanes, ya, kematian Kristus ini adalah sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Puji Tuhan, dosa Anda dan saya sudah dihapus melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kematian Kristus juga sebagai ular tembaga. Ini adalah untuk menghancurkan kepala ular, untuk menghancurkan iblis, sumber dosa, sifat dosa. Ini di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14, Roma pasal 8 ayat 3. Kematian Kristus juga sebagai sebutir biji gandum. Kali ini kematian Kristus adalah di aspek positif. Sebutir biji gandum yang telah jatuh ke dalam tanah dan mati untuk menghasilkan banyak butir. Banyak butir ini adalah Anda dan saya, dan banyak butir ini hari ini telah menjadi satu, yaitu gereja. Maka juga dikatakan ketersaliban Tuhan Yesus merupakan praktek hukum secara Romawi. Jadi perlu kita perhatikan, Yesus waktu dia lahir itu menurut adat secara Yahudi. Tetapi saat Tuhan Yesus disalibkan, ini adalah hukuman secara Romawi, yaitu menyalibkan, hukuman salib kepada penjahat. Maka di sini Tuhan disalibkan secara Romawi, bangsa kafir, menunjukkan bahwa kematiannya adalah terhadap segala bangsa di muka bumi ini. Puji Tuhan. Lalu dari kematian menyusul kebangkitan Kristus. Di dalam kebangkitannya, ini merupakan persetujuan Allah terhadap Dia
sebagai Mesias. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebagai manusia, Yesus dibunuh oleh manusia dan Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini adalah Yesus di aspek insaninya. Sedangkan Yesus di aspek ilahinya sebagai Allah, Yesus menyerahkan hayatnya sendiri. Jadi dia tidak dibunuh oleh manusia, tapi dia menyerahkan nyawanya sendiri dan bangkit sendiri dari antara orang mati. Inilah Tuhan Yesus di aspek dia sebagai Allah. Dan karena Yesus adalah Allah, maka tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Haleluya, kuasa maut tidak dapat menahan dia. Tuhan Yesus akhirnya bangkit dari maut. Amin. Lalu kita melihat kutipan Mazmur Daud tentang kebangkitan Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25 sampai 28, sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Di sebelah kanan ini menunjuk kepada kedudukan yang terhormat, yang mulia. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ini menunjuk kepada Tuhan Yesus saat dia di dalam maut, dia tidak menggerutu. Tetapi dikatakan jiwaku ini, lidahku tetap mengucap syukur, penuh dengan pujian kemenangan. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Jadi ini adalah kutipan dari Mazmur Daud, dan ini dipertegas oleh Petrus terhadap kutipan Mazmur Daud ini. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 30 sampai 32, tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas taktanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Di sini kita melihat Allah berjanji mendudukkan keturunan Daud. Ini adalah Kristus di atas takhta, di dalam kedudukan yang mulia, yang penuh kuasa dan terhormat. Lalu kata keturunan ini juga menunjuk kepada buah hayat. Ini menunjukkan Kristus sebagai buah pohon hayat untuk menjadi makanan kita. Puji Tuhan, di dalam kebangkitannya, Kristus menjadi roh, disalurkan ke dalam kita, menjadi suplai hayat kita. Dan di sini Petrus menyatakan Daud sebagai nabi. Sebagai nabi berbicara tentang kebangkitan Mesias. Sedangkan Petrus dan para rasul lainnya berbicara sebagai saksi yang telah melihat secara langsung dan mendengar secara langsung apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dari kebangkitannya, Petrus melanjutkan mengenai kenaikan Kristus. Kenaikan Kristus merupakan peninggian Allah terhadapnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Kita melihat saudara-saudari bahwa Kristus dikandung dari Roh Kudus secara esensial. Dan di dalam kebangkitannya, ia telah mengembuskan Roh Kudus ke dalam murid-muridnya. Ini secara esensial. Lalu Kristus dalam melaksanakan ministrinya sewaktu dia di bumi, dia menerima roh secara ekonomikal. Itu saat dia dibaptis. Lalu di dalam kebangkitan dan kenaikannya, Kristus telah mencurahkan Roh Kudus ini ke atas para rasul secara ekonomikal. Maka terhadap kenaikannya, di sini Petrus juga mencuplik sekali lagi mengenai kutipan dari Mazmur Daud. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 35, Daud mengatakan, "Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat
musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Di sini Daud mempersaksikan bahwa Kristus ditinggikan dalam kedudukan yang mulia, terhormat, dan berkuasa. Juga Allah masih bekerja mengalahkan musuh-musuh Kristus, supaya Kristus meraja di dalam kerajaan universal Allah. Sampai akhirnya semua musuh-musuh itu dibuat menjadi tumpuan kaki Tuhan. Saat itulah baru Tuhan menikmati satu perhentian penuh dengan sukacita. Maka kesimpulan dari pemberitaan Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2:36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Di sini Yesus dijadikan Tuhan adalah Tuhan dari segala, untuk memiliki segala. Di dalam pencapaiannya, di dalam kemenangannya, Tuhan telah mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milik Allah. Maka dia sebagai Tuhan, dia adalah pemilik yang sejati dari langit dan bumi ini. Yesus dijadikan Kristus, Mesias yang diurapi Allah, adalah untuk merampungkan amanat Allah. Jadi kalau Tuhan menunjuk kepada personanya, dia adalah sumber dari segala yang positif. Kalau Kristus ini menunjuk pada amanat untuk merampungkan ekonomi Allah, yaitu mendapatkan orang-orang untuk diselamatkan dan membawa mereka menjadi satu kerajaan Allah. Maka untuk ini ada satu keperluan praktek untuk menyeru nama Tuhan. Di dalam pasal 2:21, Petrus juga mengatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Sekali lagi, karena Allah telah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, maka kita perlu praktek menyeru nama Tuhan Yesus Kristus. Ada supaya kita menikmati persona apa adanya dia sebagai Tuhan kita, agar kita menjadi miliknya. Segala apa adanya dia menjadi milik Tuhan. Pun juga kita bisa dengan menyeru nama, oh Tuhan Yesus Kristus, kita juga menikmati semua pekerjaan yang telah dia rampungkan. Saudara-saudari, di dalam masa pandemi ini, lebih banyaklah kita menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Pun kita juga bisa menyeru, oh Tuhan Yesus Kristus. Artinya Yesus adalah Tuhan. Yesus juga adalah Kristus. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia juga adalah Kristus yang diurapi oleh Allah, yang telah merampungkan kehendak Allah. Maka dengan menyeru nama Tuhan, kita menikmati dia, kita juga ikut berbagian di dalam merampungkan kehendak Allah. Semoga praktek menyeru nama Tuhan ini menjadi praktek di dalam hidup kita sehari-hari. Mulia bagi Tuhan. Amin.